Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan yang memberikan kesempatan pada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk menjelaskan tentang pengantar teori pengambilan keputusan. Di sini saya secara singkat akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menjelaskan di dalam video, termasuk saya sendiri. Yang pertama yaitu ada Joki, Joni, dan juga Muhammad Disnandi Ramadan. Terus Muhammad Rizky Subakti. Terus ini lagi Seti Melinia. Terus yang terakhir yaitu Yeni Setawati. Semoga apa yang kami jelaskan pada video yang akan berlangsung nanti, teman-teman dapat mendapatkan pelajaran tambahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Ini dia. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Joki dari kelompok 1 dari semester 7 pagi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada umumnya adalah memiliki suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia melalui suatu proses mental dan berpikir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Disnandi Ramadan. Saya dari kelompok 1. Ada beberapa proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Pemahaman dan perumusan masalah, 2. Pengumpulan dan analisis data yang relevan, 3. Pengembangan alternatif-alternatif, 4. Evaluasi alternatif, 5. Pemilihan alternatif terbaik, 6. Implementasi keputusan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Subakti dari kelompok 1. Tipe pengambil keputusan adalah tindakan manajemen dalam pemulihan alternatif untuk mencapai sasaran keputusan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama, keputusan terprogram, keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua, keputusan setelah terprogram setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram, tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Perkenalkan, nama saya Joni. Ya, di sini menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu institusi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan institusi atau perasaan bersifat subjek sehingga mudah tertekan pengaruh. Yang kedua, pengalaman pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuai pendapat, menghitung fungsi baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan, yaitu fakta. Fakta pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dalam artian dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih mudah sehingga orang dapat mendapatkan suatu kepercayaan. Yang keempat, wewenang. Wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang tidak lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukan. Yang kelima yaitu rasional. Rasional keputusan yang dihasilkan dalam melanjutkan lebih lanjut objektif logis yang lebih terpapar, konsisten, ataupun memaksimal mungkin hasil atau nilai dalam kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Rejimanto, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Pangkalan permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Perkenalkan, nama saya Eni Setowati dari kelompok 1. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan bersifat ganda, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Seti Melenia dari kelompok 1. Suatu keputusan tidak dapat terlepas dalam suatu kehidupan sehari-hari karena kita selalu dihadapkan pada hal tersebut. Keputusan itu bersifat dari yang sederhana sampai pada keputusan yang amat rumit dan sulit. Contoh yang sederhana, pada saat itu baru bangun tidur pun kita sudah dihadapkan pada situasi yang diharuskan kita untuk mengambil keputusan. Apakah kita akan segera mandi atau duduk dahulu dan memainkan HP? Terima kasih. Terima kasih, itulah secara singkat penjelasan tentang pengantar teori pengambilan keputusan dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.